قبلة ما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Islamku keren dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa di layar YouTube channel Islamku keren. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sabda Imam Mahdi alaihissalam berkenaan dengan konsep jihad. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 40-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Udina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrim laqadir ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Nah, di mana Allah SWT berfirman dalam ayat ini, telah diperkenankan untuk mengangkat senjata bagi mereka yang telah diperangi disebabkan mereka telah diperlakukan aniaya, dan sesungguhnya Allah berkuasa menolong mereka, orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa sebab dengan yang benar, hanya mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Nah, jadi dalam ayat ini kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, masih ingat di benak kita bagaimana peristiwa yang terjadi, yaitu serangan Palestina ke Israel, begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan ayat yang saya sampaikan tadi di awal. Karena kalau kita mau jujur, konsep jihad yang diyakini atau dipahami oleh orang-orang Islam khususnya sejak Rasulullah SAW wafat, kemudian sekarang Imam Mahdi sudah datang, masih meyakini bahwa jihad itu adalah berperang melawan musuh-musuh Islam yang tidak sepahaman dengan mereka. Mereka berteriak tablik Allahu Akbar, kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa, ya. Nah, jadi kalau kita melihat sabda dari Imam Mahdi bahwa beliau alaihissalam bersabda, filosofi dari jihad dan makna hakikinya sesungguhnya merupakan masalah akbar besar yang pelik yang hanya bisa dimengerti oleh sedikit sekali orang-orang tertentu, sehingga umat manusia masa kini dan mereka di zaman pertengahan telah melakukan kesalahan besar hanya karena ketidakmampuan memahami hal ini. Nah, jadi karena kekurangan pahaman dalam memahami ayat ini, seolah-olah Rasulullah SAW mengajarkan perang seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat pada saat itu, ternyata ayat ini turun setelah 13 tahun, di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat mendapatkan perlakuan, ya, penjoliman dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ketika itu yang masuk Islam hanya sedikit. Kita mengetahui dari sejarah Islam bahwa yang pertama kali masuk Islam itu hanya 4 orang saja, yaitu istri baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Siti Hadijah radhiyallahu anha, kemudian Hadrat Ali radhiyallahu anhu ketika itu berumur 11 tahun, kemudian Hazrat Zaid ketika itu beliau berumur 30 tahun, dan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri. Nah, jadi sejarah akan kembali terulang di zaman Imam Mahdi pun ternyata sedikit juga yang beat
meyakini bahwa beliau adalah Imam Mahdi alaihissalam. Yaitu kalau di awal Islam yang pertama kali masuk Islam 4 orang, dan di zaman Imam Mahdi pun pertama kali yang beat ya, ke Imam Mahdi, dan beliau mendirikan Jemaat Ahmadiyah di dunia ini di akhir zaman ini 40 orang. Ya. Tapi kalau kita melihat sejarah kembali lagi kepada konsep jihad, ternyata 13 tahun lamanya ya, baginda Nabi besar SAW dan para sahabat dizolimi oleh kaum kafir Quraisy, maka turunlah ayat ini. Ya, sehingga Allah SWT sebenarnya sudah cukup ya perlakuan kasar, ya, perlakuan kejam dari kaum kafir Quraisy, sehingga turunlah ayat ini. Sehingga pada saat itu adanya perang ini pun ketika baginda Nabi besar SAW dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah ya, dan sudah sampai di Madinah ya, dikejar-kejar lagi oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, pada saat itulah ayat ini turun, sehingga sebenarnya perang ya, mulai dari perang Badar sampai perang-perang lainnya itu ya karena membela diri, perang membela diri. Sahabat-sahabat Islamku keren dimanapun berada, ternyata agama Kristen pun ya, orang-orang Kristen ya, pada awal pertengahan dan sampai sekarang pun masih ada yang mengkritik bahwa perang yang dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad dan para sahabat pada saat itu sebenarnya bukan firman atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mereka orang-orang Kristen ini mengkritisi bahwa ajaran Kristen yang cinta damai, yang penuh dengan kelembutan, nah, mereka dengan jargonnya ketika ditampar pipi sebelah kiri ya, berikan juga pipi sebelah kanannya. Tapi mereka lupa bahwa ternyata menurut sejarah juga sejak zaman Nabi Musa dan zaman nabi-nabi Israel lainnya, mereka pun pernah melakukan perang kepada orang-orang yang menzalimi mereka ya. Dan bahkan ada ya suatu saat ya, di zaman Nabi Musa dan zaman nabi-nabi Israel lainnya itu pernah suatu waktu sebanyak 300.000 bayi ya, yang dibunuh ya, pada perang itu. Nah, kalau kita melihat atau membandingkan perang di zaman Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda ketika perang tersebut bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh membunuh anak-anak, bahkan bayi sekalipun, dan wanita. Dan itu terbukti bahwa ketika perang pun ya, yang dilancarkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat tidak merugikan wanita dan anak-anak, bahkan tidak merugikan para pendeta mereka ya. Kemudian tempat suci mereka juga ya, gereja dan sinagog pun aman ya ketika itu. Nah, jadi kalau mereka jujur ya, ternyata mereka itu tidak berhak mengkritisi ya perang yang dilancarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika itu. Dan kalau kita lihat bahwa perang yang dijalankan beliau sallallahu alaihi wasallam ya murni untuk membela diri ya. Kemudian sahabat-sahabat Islamku keren dimanapun berada, di sini Imam Mahdi alaihissalam juga bersabda, adalah suatu kesalahan besar dari para lawan kita yang menyatakan bahwa petunjuk yang diwahyukan dalam keadaan apapun tidak boleh dinyatakan sebagai perlawanan terhadap musuh, karena kepada lawan harus selalu ditunjukkan rasa kasih dan sayang melalui kelembutan dan kasih. Renungan atas hukum alam ilahi jelas menunjukkan bahwa kaidah tersebut memang rahmat dalam pengertian murni. Hanya saja rahmat tersebut tidak selalu dimanifestasikan dengan kelembutan dan kehalusan dalam segala hal. Sebagaimana halnya seorang dokter, terkadang kita diberi obat yang terasa manis, tetapi pada kali lain bisa saja diperlukan obat yang terasa pahit. Nah, jadi kalau kita melihat sabda beliau alaihissalam ini, ternyata Allah SWT pun ya, perlakuan Allah SWT kepada orang-orang yang zalim dan orang yang seenak saja ya, tidak memperhatikan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu sudah
melampaui batas, sehingga istilahnya di sini ya untuk mengobati keadaan seperti itu ya seperti dokter ya yang kadang memberikan obat kepada pasiennya itu ya ada yang enak ya, yang manis ya, ada juga yang pahit ya obatnya. Nah seperti itu juga Allah SWT dalam hal ini memberikan pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy ya, karena sudah cukup 13 tahun ya agama Islam pada saat itu sudah dizolimi ya, sehingga ayat perang ini turun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah kemudian di sini juga Imam Mahdi alaihissalam menyampaikan berkenaan dengan konsep jihad yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi ketika orang-orang Islam yang radikal yang menghubungkan jihad ini dengan dakwah, dengan tablik, menyebarkan Islam, nah itu salah besar ya. Makanya dalam hadis ya banyak sekali Rasulullah SAW bersabda bahwa di zaman akhir zaman nanti Imam Mahdi akan menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah tablik Islam ini dengan cara yang damai, tidak dengan pedang atau dengan perang ya. Karena alhamdulillah dengan konsep jihad yang disabdakan oleh Imam Mahdi dan dipraktekkan selama ini oleh Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia, Ahmadiyah sudah berkembang di 220 negara ya, bahkan walaupun sekarang Palestina dan Israel sedang ricuh, sedang perang, alhamdulillah masjid bisa berdiri ya, masjid milik Ahmadiyah ya, di Israel, tepatnya di kota Haifa berdiri karena Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah menyampaikan jihadnya itu dengan cara yang damai ya, inilah yang sering disalahpahami oleh organisasi-organisasi Islam lainnya ketika ingin menyebarkan, ingin berdakwah, menyampaikan tablik Islam ini ke seluruh dunia. Nah, ini sudah dibuktikan, dipraktekkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Jadi ketika kita bisa menaklukkan hati orang ya, jangankan harta yang akan kita dapati, nyawa pun ya akan mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun terlihat dari sejarah ya, bagaimana para sahabat di zaman Nabi besar Muhammad SAW yang mana merupakan dari kalangan budak belian ya, mereka yang sebelum masuk Islam ya bisa dikatakan tidak pernah terlibat perang ya, tidak mempunyai keberanian, tidak punya mental dalam menghadapi perang, tetapi ketika masuk Islam karena dalam kalbu mereka, dalam hati mereka mempunyai nur ya, hanya ada Allah SWT di dalam kalbu mereka, menjadi berani ya, walaupun peralatan fasilitas perang yang sederhana. Bahkan kita ketahui di sejarah ya, umat Islam pada saat itu pada perang Badar hanya berjumlah 313 orang melawan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang ya. Tetapi alhamdulillah karena ketekadan, karena dengan doa-doa juga ya, perang bisa dimenangkan oleh umat Islam pada saat itu. Dan kalau kita melihat dari sarana fasilitasnya juga sangat minim. Pada saat perang Badar umat Islam hanya mempunyai 2 ekor kuda dan beberapa peralatan perang lainnya, berbanding terbalik dengan perlengkapan yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy Mekah ya, yang mana setiap orang memiliki kudanya masing-masing dan pedangnya masing-masing juga dan perisai besinya juga. Tapi karena di dalam kalbu hati orang-orang umat muslim pada saat itu memiliki tekad yang penuh bulat untuk menyebarkan dakwah Islam ini, sehingga mereka rela mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Islamku keren, ternyata di dalam Islam hanya ada 3 macam perang yang diperbolehkan ya, jadi yang pertama adalah perang dengan tujuan membela diri ya, kedua perang yang dimaksud adalah sebagai hukuman terhadap suatu tindakan agresi, kemudian yang ketiga adalah perang untuk penegakan kemerdekaan berpendapat, yang mana pada saat itu ya
pada zaman Rasulullah SAW selama 13 tahun itu ya orang-orang yang menurut agama Islam mereka bunuh. Nah itulah boleh melancarkan perang. Jadi ada 3 perang inilah ya, yang merupakan konsep jihad dari Imam Mahdi alaihissalam yang boleh dilakukan oleh umat Islam ya. Baiklah sahabat-sahabat Islam keren, demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.